ngalamin yang namanya masjid kok digembok. Itu masjid apa warnet, ada jam-jamnya. Waktu butuh dana pembangunan, masjidnya terkesan milik umat, milik bersama. Waktu masjidnya udah jadi, umatnya dilarang masuk. Cuaks. Kemarin rame ya berita masjid digembok ya. Ini maaf kata ya, ini bukan satu-satunya masjid yang begini. Gua sama anak gua sendiri aja bahkan pernah ngalamin yang namanya diusir dari masjid. Ngusirnya juga kayak ngusir ayam lagi. Dan gak gue doang yang ngalamin, adik gue sama keluarganya pernah ngalamin. Terus teman-teman gue yang lain juga pernah. Gini maksud gue, masjid itu kan rumah Allah ya kak, bener gak sih? Apa udah ganti jadi rumah marbot atau kantor pengurus DKM? Ya kalau emang belum ganti, tapi kenapa kok banyak masjid yang pengurusnya perlakuin masjid tuh kayak rumah pribadinya yang cuma boleh dikunjungin kalau pemiliknya lagi ada di rumah. Sejak kapan masjid jadi eksklusif begini ya? Katanya takut barang hilang. Tapi bukannya kudunya kita lebih takut ya kalau pahala kita hilang karena nutup pintu masjid sama ngalangin orang ibadah, ha? Kudunya kan yang digembok mah kotak amalnya doang ya nggak, kalau takut digondol. Rutin dikosongin ke atau pakai sensor apa gitu kayak terserah, bebas. Kalau digembok ini kan repot ya. Orang mau itikaf nggak bisa, orang mau kencing nggak bisa, musafir numpang tidur bentar nggak bisa, terus anak muda yang mau ngaji sendirian di masjid nggak bisa. Anak-anak kecil yang kalau berisik dikit salah dimaki terus diusir ya. Terus antum nanya lagi, kenapa ya kok masjid sepi ya? Jamaahnya itu lagi ya. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh susah disuruh ke masjid ya? Minta disentil lak-lakannya nih. Apa jadinya coba kalau dulu Rasulullah ngegembok sama bikin jadwal buka tutup masjid ya? Abu Hurairah mungkin nggak bakal jadi ulama, karena tempat belajarnya bukan di universitas, tapi di serambi masjid. Anak kecil yang berisik dikit langsung dibentak, diusir, yang akhirnya kita kehilangan calon Abu Hurairah masa depan. Kata gue mah jangan heran kalau jamaahnya kabur. Wajar kalau umat sekarang stagnan, karena pusatnya aja digembok. Rasulullah justru ngebiarin para ahlu sufa buat tinggal di masjid. Ahlu sufa ini kan sekelompok sahabat Nabi yang hidupnya menetap di Masjid Nabawi. Karena apa? Karena miskin dan gak punya tempat tinggal, yang hasilnya lebih dari 5.000 hadis Abu Hurairah riwayatin. Belum lagi ada Salman Al-Farisi dan lainnya. Ada ratusan ahlu sufa yang tinggal sama aktif di masjid. Jadi zaman Nabi itu masjid itu sebagai pusat dakwah, jadi pusat pendidikan, pusat pengaduan sosial, pusat strategi perang, tempat tinggal orang miskin, apalagi tempat healingnya orang galau, bahkan tempat nongkrongnya para sahabat sambil belajar, bukan cuma buat sholat. Kalau masjid digembok, kita bukan cuma nutup pintunya pak, tapi mutus jalan orang menuju Allah. Kita yang bikin masjid jadi downgrade, tau gak? Dari fungsi masjid sebagai pusat peradaban jadi cuma jadi spot sholat 5 waktu. Dari tempat ngebangun umat jadi tempat store kewajiban doang. Masjid tuh tempat pulang ya nggak, bukan digembok tapi dibuka lebar-lebar. Jamaah datang tuh disambut sebagaimana tamu, bukan malah dicurigain mau maling sendal nih dari mukanya nih, dari aura mukanya nih. Ini bikin berisik masjid nih pasti nih anak nih. Ini bikin kotor lantai nih pasti nih nenek-nenek nih. Bukan ngerangkul malah mukul. Karena masjid megah, kalau tanpa ruh orang-orang di dalamnya yang ngidupin menjadinya kayak apa? Kayak museum. Ya habis gimana ya, anak-anak kalau main di masjid kan ada aja yang rusak padahal tinggal minta ortunya pak buat tanggung jawab kalau rusak ya nggak. Atau kita yang dewasa lah sabar ngedukasi, karena barang yang rusak mah bisa dibeli lagi diganti, tapi keturunan yang cinta masjid nggak bisa dibeli. Jangan sampai kita sibuk jaga ubin keramik masjid, jagain kotak amal, sampai lupa ngejagain hati generasi muda kita buat terpaut sama masjid. Masjidnya doang banyak yang dibangun, tapi manusianya dikecilin. Tobat. Masjid kok digembok. Itu masjid apa warnet, ada jam-jamnya.